ledakan api. Ratu Nyamuk tidak percaya bahwa Genos membakar dan membunuh semua anak buahnya dengan sangat mudah. Sementara itu, Saitama mengira ia telah berhasil membunuh nyamuk-nyamuk yang menyerangnya. Tetapi semua kekuatan yang dia keluarkan itu tidak cukup untuk membunuh bahkan seekor nyamuk pun. Kemudian, terlihat Genos yang mulai melakukan serangan berikutnya kepada Ratu Nyamuk. Ratu itu bisa menahan serangannya. Namun Genos memperkuat serangannya, meningkatkan kekuatannya, dan meluncurkan sebuah ledakan api yang dahsyat. Ratu Nyamuk mampu menghindari serangan, dan merobek salah satu lengan Genos. Dia memandang rendah Genos, tetapi Genos ternyata juga telah merobek kakinya tanpa dia sadari. Dia mencoba melarikan diri, tetapi Genos tidak membiarkannya dan menyerangnya lagi. Dia sadar bahwa Genos sangat berbahaya dan mulai memerintahkan gerombolan nyamuknya untuk menghisap semua darah binatang di hutan. Setelah itu, Genos pun siap menggunakan seluruh kekuatannya untuk memusnahkan Ratu Nyamuk. Namun entah dari mana, Saitama muncul, sedang mencoba membunuh seekor nyamuk dengan semprotan serangga. Dia melihat segerombolan nyamuk dan Genos menyuruhnya kabur. Saitama tidak punya waktu lagi untuk berlari karena Ratu Nyamuk itu telah bersiap melakukan serangan berikutnya. Pada saat itu, Genos menggunakan kekuatan cyborgnya dan membakar ribuan nyamuk itu dengan mudah. Dia yakin akan kemenangannya, dan seluruh kota pun hancur akibat dari ledakan apinya. Saitama datang dan mengucapkan terima kasih pada Genos karena telah menyelamatkannya. Melihatnya, Genos tidak percaya bahwa Saitama mampu bertahan dari ledakan itu. Namun, Ratu Nyamuk itu mulai menertawakannya dan dia pun juga masih hidup. Dia berevolusi menjadi nyamuk Supercell, dan menyerang Genos dengan kecepatan supernya. Genos tidak mampu menghindari serangannya, dan terluka parah. Selain itu, Genos menyadari bahwa Ratu Nyamuk itu menjadi sangat kuat setelah meminum banyak darah. Genos pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dia mengaktifkan mekanisme penghancuran diri sendiri. Namun di saat terakhir, Saitama muncul dan menampar wajah Ratu Nyamuk itu. Melenyapkan Ratu Nyamuk itu tanpa dia sadari. Keesokan harinya, Genos sudah menganggap Saitama sebagai gurunya, dan pergi berkunjung ke rumah Saitama. Saitama mengira Genos hanya bercanda, dan mengatakan bahwa dia tidak mencari seorang murid. Dia kemudian bertanya tentang tubuh cyborg Genos. Genos pun mengira bahwa guru barunya juga seorang cyborg, karena melihat armor mengkilap di kepala Saitama. Saitama merasa dibuli, dan Genos pun meminta maaf atas kata-katanya yang kasar barusan. Kemudian, Genos mulai menceritakan kepada Saitama tentang latar belakangnya bahwa keluarganya meninggal karena sebuah insiden. Dia juga menceritakan bahwa cyborg lain mulai lepas kendali sehingga dia harus berjuang melenyapkan cyborg jahat itu. Beberapa jam bercerita, Saitama mulai kesal mendengar ceritanya yang panjang sehingga dia pun menghentikan Genos. Sementara itu, ilmuwan jahat lainnya mengetahui bahwa monster ciptaannya telah musnah karena Saitama. Dia mendapat ide untuk mempelajari Saitama sebagai eksperimen barunya, dan dia memerintahkan asistennya untuk mengirim umpan pada Saitama. Kemudian, Genos meminta Saitama untuk mengajarinya menjadi sekuat dia. Saitama berkata bahwa Genos pasti akan melampauinya dan bertanya apakah Genos siap menjaga rahasia kekuatannya. Namun tiba-tiba, seekor belalang muncul dan Saitama menghabisinya dengan satu pukulan. Terlihat beberapa musuh lain di luar. Genos segera melompat keluar dari jendela, tetapi nampak Saitama telah mengalahkan monster-monster itu. Tiba-tiba Saitama diserang. Tapi dia berkata dia baik-baik saja. Setelah itu, sebuah cyborg muncul dari belakang, dan Genos berpikir mungkin dialah yang melenyapkan keluarganya. Genos mulai menyerangnya, dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada cyborg itu. Sementara itu, Saitama dikepung oleh dua monster kuat bernama King Beast dan Tikus Tanah, yang berniat untuk menghantamnya. Genos khawatir pada gurunya, tetapi dia harus fokus dalam pertarungannya melawan cyborg. Genos pun menggunakan serangan apinya. Tetapi cyborg itu mampu menahan serangannya. Cyborg itu mengungkapkan namanya yaitu Cyborg Gorilla, yang diciptakan dari lab bernama House of Evolution. Sementara itu, terlihat Saitama menjadi bosan dan berkata bahwa tempatnya lumayan nyaman untuk tidur siang. King Beast menganggap Saitama bodoh dan menghinanya. Saitama pun menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah monster-monster lemah,
dan menyadari bahwa kostumnya kotor.